Eh, eh, Selamat pagi, siang, atau malam, Ibu Indriana. Perkenalkan, nama saya Dandi Rizko Nizam, NIM saya 22017-92240, dari kelas LD 41. Eh, jadi saya akan menjelaskan tentang jawaban UAS Entrepreneurship 2, nomor 2, yaitu tentang PMC ide bisnis kita. Jadi ide bisnis saya ini adalah membuka toko komik yang bernama Everyday Comic Store. Jadi ini toko tuh khusus untuk komik dan action figure. Jadi saya akan menjelaskan dari sisi sebelah kanan dulu ya, karena uh, Ibu mengatakan harus mengisi di sebelah kanan dulu lebih baik. Jadi ya udah saya juga menjelaskannya dari sebelah kanan. Jadi untuk customer segment itu sebenarnya untuk ya yang jelas untuk masyarakat ya. Tapi yang saya utamakan itu ada 3, yaitu penggemar komik, generasi muda, dan kolektor. Uh, jadi tuh ya saya mengutamakan penggemar komik karena ya mereka itu sudah pasti akan membeli komik gitu. Membeli ya mencoba untuk membeli komik yang sedang mereka baca gitu, terutama yang kayak series ya, komik-komik yang kan mereka ada serial numbernya gitu. Jadi mereka pasti akan beli, apalagi kalau mereka udah suka sekali dengan komiknya. Karena saya juga sebagai penggemar komik, saya juga seperti itu gitu. Saya pasti akan membeli komiknya gitu. Lalu uh, generasi muda ya. Saya setelah melakukan sedikit penelitian, uh, jadi tuh ya banyak gitu di generasi muda tuh juga suka gitu sama komik gitu kan. Banyak itu yang ngambil jurusan DKV gitu biar menjadi komikus gitu kan. Banyak juga emang yang senang baca gitu, kayak saya juga senang ya baca komik gitu yang dijual di toko-toko buku, ataupun ya membaca komik dari ya platform online gitu. Jadi ya menurut saya ini menjadi salah satu kesempatan gitu, opportunity saya buat membuka toko Everyday Comic Store ini. Nah, uh, jadi yang ketiga itu kolektor. Jadi saya tuh menargetkan kolektor karena uh, ya kolektor itu tuh ya pasti punya banyak duit gitu ya kan. Kolektor itu ya pasti dia akan mengincar apa yang dia koleksi gitu. Jadi tuh mereka ya pasti itu selalu nyediain duit gitu untuk membeli barang yang dia koleksi. Jadi komik itu juga merupakan salah satu ya barang yang collectible. Jadi ya itu saya ngincar para kolektor komik gitu. Lalu customer relationship. Jadi saya itu ya menjalin relationship gitu dengan pelanggan itu ya dengan 3 cara ini, yaitu yang pertama itu endorse ke YouTuber, lalu yang kedua media sosial, yang ketiga member card. Jadi yang ini tuh yang pertama itu endorse ke YouTuber ya kan, biar nama saya tuh bisa nama toko saya tuh bisa dilihat gitu oleh masyarakat, karena kan orang itu ya sekarang tuh udah sering lah nonton YouTube, itu udah jadi kayak keseharian. Jadi ya saya pasti endorse ke salah satu YouTuber yang cukup terkenal buat mempromosikan toko saya. Jadi ya kedua juga sama, media sosial. Media sosial itu ya sama gitu kan. Saya pasti mempromosiin melalui influencer-influencer sosmed seperti Instagram gitu. Jadi biar nama toko saya bisa dilihat masyarakat. Lalu yang ketiga ini member card. Jadi buat yang punya member card ini ya pasti ada advantage lebihnya lah daripada ya pelanggan biasa gitu. Lalu channels, jadi agar komik
dan action figure saya itu udah bisa nyampe gitu ya di tangan pelanggan, ya saya menjualnya ya pasti yang pertama itu toko offline, dan yang kedua itu ada toko online, yaitu melalui Tokopedia dan Shopee. Lalu value proposition ya. Oke. Jadi itu keunggulan-keunggulan toko saya itu, yaitu yang pertama menjual produk online. Yaitu yang seperti yang saya katakan tadi, itu saya menjualnya di Tokopedia dan Shopee. Jadi orang-orang yang nggak bisa datang ke toko saya, ya udah mereka bisa beli produk saya lewat platform online. Lalu yang kedua ini itu kemasan rapi. Jadi ya pasti itu kemasan harus rapi lah. Jadi ya kalau misalnya ada satu komik aja gitu yang ujung kertasnya tuh ya bengkok, atau misalnya ya itu kotak box action figure ada yang bengkok gitu kan, itu ya pasti value harga berkurang lah. Jadi kemasan itu harus rapi. Lalu yang ketiga itu ya kebersihan toko terjamin, itu ya biar biar masyarakat itu ya datang ke toko tuh ya ke toko yang bersih gitu kan, nggak, ya jadi merasa nyaman gitu saat mengunjungi toko. Lalu yang keempat itu komik lokal, manga, dan impor itu tersedia. Jadi karena kan komik itu ada banyak genre dan ada yang berasal dari luar negeri gitu kan, ada yang lokal. Jadi kan saya tuh menyediakan komik lokal, manga, dan impor itu biar ya, biar banyak yang datang gitu ke toko saya, karena orang itu memiliki selera yang berbeda. Lalu yang kelima itu komik langka dan lama tersedia, yaitu target komik lama dan langka itu juga banyak juga gitu kolektor komik gitu yang pasti ya itu punya duitnya gitu buat membeli komik langka dan lama. Jadi ya pasti saya sediakan gitu. Lalu terdapat komik lounge khusus workshop gitu. Jadi saya itu menyediakan workshop buat para komikus gitu yang misalnya buat nyari tempat gitu buat ngerjain komiknya, atau buat saling sharing gitu, sharing ide gitu sama komikus, bisa gitu ada di Comic Lounge kami. Lalu yang ketujuh itu juga itu di dalamnya ada bar gitu buat makan dan minum, jadi mereka itu bisa sambil makan dan minum gitu pas mereka sedang mengerjakan komik-komiknya. Lalu revenue stream ya, untuk sekarang sih ya Everyday Comic Store itu ya dapat pendapatan tuh cuma dari penjualan produk aja sih untuk sekarang gitu. Lalu key activities ya. Jadi kegiatan yang ada di dalam usaha saya itu ya pasti ada promosi, ada distribusi, ada workshop, dan ada pemasaran. Ya, promosi kan yang akan dilakukan ya pasti dilakukan oleh staff media toko Everyday Comic Store gitu untuk menyebarkan promosi toko saya gitu. Lalu distribusi pasti ada aja yang pesen online gitu kan, pasti ada staff yang ngurusin belanja online ini, jadi mengurusi distribusi belanja online, dan yang ada yang ngurusin distribusi stok. Jadi stok yang datang itu ada juga yang ngurusinnya. Jadi lalu yang ketiga workshop itu ya saya sudah sediakan gitu buat para komikus ya, buat para komikus yang punya member, yang komikus yang punya member card. Lalu itu jadi member card itu ya salah satu advantage-nya ini bisa mengunjungi workshop gitu, bisa mengunjungi comic lounge. Lalu
Yang keempat, pemasaran produk lah, ya itu sudah pasti. Pemasaran komik dan action figure saya. Lalu key resourcement gitu. Jadi itu ya cara saya membangun usaha saya tuh ya yang pertama yang bikin surat izin usaha gitu. Maksudnya punya surat izin usaha, pasti punya lokasi gitu kan, biar punya lokasi fixnya gitu, toko offline-nya. Lalu ya yang pasti punya pekerja gitu di dalam, dan yang terakhir itu uang tunai ya pasti, ya membangun usaha itu kan butuh modal gitu. Jadi ya pasti butuh uang tunai. Lalu key partners. Jadi Everyday Comic Store itu ya menjalin kerjasama dengan toko komik lain, ya platform berjualan online, supplier komik, bank, dan influencer. Ya kita menjalin kerjasama sama toko komik lain itu ya buat menjangkau pelanggan lebih lanjut lagi. Terus lalu ya jualan online juga sama gitu, biar bisa menjangkaunya melalui platform online. Yang ketiga itu supplier komik, itu kan ya kerjasama gitu, jadi buat kirim stok komik. Lalu yang keempat kerjasama bank gitu, pasti kan ya bank ini buat nyimpan duit pendapatan Everyday Comic Store. Lalu yang terakhir itu influencer, ya pasti buat promosi gitu. Jadi yang terjadi cost structure yang terakhir itu ya pasti ada pengeluaran saat menjalani usaha ini, yaitu yang pertama ada biaya produksi, biaya listrik, biaya distribusi, biaya sewa tempat, biaya pekerja, biaya promosi, biaya izin usaha, dan pajak. Gitu. Ya, biaya produksi kan pasti ya kalau nambah stok kan mengeluarkan duit, lalu listrik juga pasti gitu kan, distribusi, biaya biaya pengiriman barang itu pasti ada, biaya sewa tempat juga pasti ada, biaya pekerja gitu kan, ya karyawan pasti digaji gitu kan, biaya promosi juga seperti bayar influencer ini ya kan pasti masuknya ke pengeluaran biaya promosi gitu, biaya izin buka usaha itu udah pasti ya, dan pajak. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah mendengarkan.